warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di kelas pengembangan organisasi yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Ini biasanya satu rangkaian ya, jadi kita bahas jadi satu. Apa sih sebenarnya bedanya rekrutmen dengan seleksi? Ayo, ada yang tahu nggak? Meskipun sering banget ini dilakukan bersamaan, sebenarnya ada sedikit pembeda ya antara rekrutmen itu sendiri dengan seleksi. Jadi rekrutmen itu adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, dengan kemampuan, keahlian, pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa rekrutmen ini adalah pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Jadi proses mencarinya ini itu adalah proses rekrutmen. Sedangkan seleksi itu proses memilih. Kalau tadi nyari itu berarti dalam artian kita pasang lowongannya, sampai kita akhirnya mendapatkan nama-nama kandidat calon-calon siapa saja yang akan diseleksi, itu adalah proses rekrutmennya. Nah, setelah proses rekrutmen ini terjadi, kita sudah mendapatkan pelamar-pelamar, kandidat-kandidat yang akan kita seleksi, masuklah kita di proses seleksi. Makanya kegiatan seleksi ini dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar sehingga diperoleh calon karyawan yang terbaik. Pastinya menguranginya dengan cara melihat persyaratan-persyaratan yang diperlukan gitu ya. Apakah sudah sesuai belum nih para pelamar dengan persyaratan yang sudah diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi, kalau di rekrutmen ini adalah proses menarik dan mengumpulkan pelamar yang punya potensi dan atau kompetensi untuk dipekerjakan mengisi suatu jabatan. Kalau diseleksi, ini adalah proses memilih individu atau pelamarnya itu tadi yang paling cocok di antara sekelompok kandidat yang melamar untuk menempati suatu jabatan di perusahaan. Rekrutmen ini fokusnya di quantity, sedangkan kalau seleksi itu fokusnya di quality. Kenapa rekrutmen itu di quantity gitu ya? Karena kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin calon-calon yang potensial untuk bisa kita seleksi. Semakin banyak yang melamar, berarti kan semakin bagus ya organisasi atau perusahaan ini berarti punya nama yang oke, punya branding yang bagus di kalangan calon-calon pelamar sehingga mereka tertarik untuk melamar kerja di tempat kita bekerja di organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi ini fokusnya di quality. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kandidat terbaik yang paling cocok, yang paling fit, yang paling pas dengan orang yang memang kita cari untuk jabatan itu. Jadi seleksi ini the right man in the right place at the right time. Kita mencari orang yang paling pas untuk posisi yang tepat gitu ya. Dan pastinya di waktu yang tepat juga. Karena kalau misalnya kita butuhnya sekarang, tapi ternyata kandidatnya baru terpenuhi 2 bulan lagi misalnya. Kan kalau misal itu untuk di bagian produksi gitu ya, contohlah di pabrik, wah pesanan lagi banyak nih gitu ya. Pesanan lagi banyak, lagi meningkat. Nah kita butuh SDM sebanyak mungkin untuk bisa bagaimana caranya pabrik itu beroperasi. Nah, kalau misalnya orangnya kurang dan bagian rekrutmen seleksi tidak segera mencari kandidat untuk menempati posisi yang kosong ini atau posisi yang dibutuhkan ini, ya nanti produksinya nggak akan tercapai, target produksi tidak akan tercapai. Kalau meleset sedikit gitu, wah nanti pelanggan-pelanggan bisa ngamuk kan karena target produksi tidak tercapai akibat kekurangan SDM. Makanya the right man in the right place at the right time. Terus kapan dilakukan rekrutmen sama seleksi? Kalau ada ekspansi bisnis.
Jelas ya, kalau misalnya mau buka cabang baru atau juga punya unit usaha baru, ini mau tidak mau perlu kita lakukan rekrutmen dan seleksi. Kalau misalnya ini sebuah organisasi nirlaba, katakan ada proyek baru atau ada kegiatan baru yang akan dilakukan, atau misalnya itu organisasi di sebuah universitas atau di program studi, berarti organisasi kemahasiswaan gitu ya, Ormawa ya, berarti dibutuhkan nih seleksi dan rekrutmen dan seleksi lagi kalau misalnya kita mau ada project kepanitiaan atau ada event yang itu cukup besar, nggak cukup kalau cuma dikerjakan oleh orang internal Ormawa saja, tapi perlu tambahan dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, ini kita perlu lakukan rekrutmen dan seleksi. Contoh simpelnya adalah misal pada saat PKKMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu kan kalau misalnya cuma Ormawa aja yang mengerjakan, pasti nggak cukup tuh jumlah orangnya. Kita butuh tambahan orang lagi, mahasiswa yang lain lagi untuk bergabung di panitia PKKMB. Makanya biasanya ada woro-woro kan, nih ya, besok mau ada penerimaan panitia PKKMB. Nah, ada rekrutmen di situ kan, ada woro-woronya. Nanti kalau sudah masuk pelamar-pelamarnya diseleksi mana yang cocok buat jadi panitia dan mana yang enggak. Kalau itu sebuah usaha atau perusahaan, misalnya ada peningkatan produksi, seperti contoh tadi saya sampaikan ya, di pabrik ada peningkatan produksi, berarti kan butuh orang tambahan nih. Misalnya adalah pabrik sepatu atau mungkin pabrik pakaian, butuh tambahan orang untuk ngejahit. Karena kan pasti setiap orang itu punya angka maksimal berapa banyak pakaian yang bisa dia jahit dalam satu hari. Kalau misalnya ditambah-tambah-tambah lembur dan itu kayak setiap hari banget dan dalam waktu yang cukup lama, lama-lama pasti SDM-nya ini yang dikasih lembur terus, pasti produktivitasnya akan menurun. Entah apapun itu karena kelelahan atau bahkan mungkin bisa jadi stres, bahkan mungkin bisa jadi burnout juga. Yang itu nggak bagus kan untuk SDM-nya itu sendiri. Bahkan mungkin nanti errornya hasilnya juga bisa lebih banyak, akan merugi juga kan perusahaannya. Sehingga ketika ada peningkatan produksi dan jumlahnya mungkin peningkatannya cukup signifikan, diperlukan SDM baru. Atau yang jelas adalah karyawan resign atau pensiun. Mau nggak mau kan butuh ya, ada posisi yang kosong, vakan gitu ya, untuk diisi, untuk dicari lagi nih, kita lakukan rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini sendiri ada yang terbuka sama tertutup. Terbuka ini bisa dibilang metode rekrutmen eksternal, yaitu metode rekrutmen karyawan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Caranya, kita bisa pasang iklan lowongan kerja, bisa minta employee referral ya, semacam rekomendasi internal perusahaan. Contoh, misal saya sama si A itu sekantor, terus ini ada kebutuhan dosen baru nih gitu. Terus saya nanya sama si A, kamu ada rekomendasi nggak? Kamu punya temen nggak satu angkatan yang kira-kira tertarik untuk ngajar dan sepertinya cocok untuk ada di posisi dosen di sini. Nah, itu adalah rekomendasi internal. Jadi kita bisa minta orang-orang internal untuk memberikan rekomendasi apakah ada temennya, ada saudaranya, atau siapapun yang mereka kenal untuk melamar di perusahaan kita. Kemudian bisa juga dengan institusi pendidikan. Ini contohnya kalau kayak SMK itu kan biasanya punya ya kayak semacam biro khusus untuk apa namanya menjadi penjembatan gitu ya. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang ingin mencari calon karyawan. Kalau di SMK ada BKK biasanya. Terus kalau di tempat kuliah itu kan juga biasanya di kampus-kampus itu ada kan biro khusus yang memang itu jadi penjembatan antara kampus dengan perusahaan yang memang tertarik untuk mencari pelamar dari kampus tersebut. Lewat kursusan juga bisa, misalnya dari LPK-LPK atau misal kayak Satpam, itu kan juga mereka punya sertifikasi Satpam sendiri, ada lembaganya sendiri, kita bisa tuh menghubungi, kita lagi butuh Satpam nih, terus ya udah kita hubungi lembaga sertifikasi Satpam, siapa nih yang kira-kira bisa direkomendasikan atau setidaknya kita bisa memasang lowongan di sana untuk disampaikan bahwa kita ada kebutuhan security.
Bisa juga lewat job fair. Job fair zaman sekarang bisa online, masih yang offline juga peminatnya masih besar sekali. Bahkan job fair ini kalau misalnya teman-teman mau lihat kesempatannya, sebenarnya kita tidak hanya job fair yang dilaksanakan oleh universitas, dinas-dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten kota itu juga biasanya melenggarakan job fair. Bisa juga di sekolah-sekolah kalau memang kebutuhannya terutama yang SMK ya, itu kan biasanya setelah lulus langsung bekerja. Nah, itu bisa juga biasanya ada job fair di sekolahnya. Dan juga bisa dengan jasa konsultan rekrutmen. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kayak online itu kita yang terkenal ada Jobstreet misalnya atau juga jasa konsultan rekrutmen yang lainnya. Kemudian untuk rekrutmen tertutup ini sebenarnya ada rekrutmen internal. Proses rekrutmen yang dilakukan dengan mencari kandidat dari internal perusahaan yang punya sistem karir yang bagus. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan cara vertikal, entah promosi, rotasi, atau demosi. Jadi misalnya nih posisi supervisor kosong karena mungkin resign atau si supervisor ini dinaikkan menjadi asisten manajer. Nah, berarti kan kosong nih. Nggak harus loh kita melakukan rekrutmen terbuka. Kalau misalnya perusahaannya sudah punya sistem SDM, sistem pengembangan karir yang bagus, kita bisa melihat dari orang-orang yang ada di tim tersebut yang masih di posisi staff, kira-kira mana yang potensial untuk dikembangkan, untuk dilakukan promosi jabatan. Nah, itu rekrutmen tertutup. Jadi biasanya di antara beberapa kandidat ini bisa jadi nggak cuma satu, bisa jadi ada beberapa staff yang itu dinilai potensial gitu ya untuk kita seleksi. Jadi rekrutmennya terbuka, oh ini ada beberapa nih yang potensial, terus ya udah yuk kita seleksi. Seleksinya internal, nanti siapa yang terpilih dia yang akan menjabat posisi yang kosong tersebut. Ini contohnya teman-teman, rekrutmen ya, pengumumannya, ini lowongan kerja seperti ini. Saya yakin teman-teman pasti sudah sering melihat, terutama yang sudah punya pengalaman untuk melamar kerja, atau punya pengalaman memasang iklan lowongan kerja. Nah, sebisa mungkin memang kita memberikan detail. Kalau kita posisinya sebagai staf personalia atau staf SDM atau staf HRD yang misalnya nanti bertugas untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan, sebisa mungkin kita menyampaikan informasi tersebut secara jelas. Kebutuhan kualifikasinya itu apa saja. Nah, ini di sini contohnya misalnya untuk menjadi head HR ya, menjadi head human resource. Di sini jelas full time, pekerjaannya administratif dan human resources dengan pengalaman maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, dan ada deskripsi detail lainnya yang disampaikan di sini. Nah, bagaimana rekrutmen yang efektif? Satu, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian begini, kalau kita mau mencari security, itu akan lebih efektif kalau tadi kita langsung menghubungi lembaga sertifikasi atau lembaga sekolah security itu tadi. Daripada kita misalnya pasang pengumuman di koran. Apalagi zaman sekarang kan udah nggak banyak orang lihat atau baca koran. Terus misalnya kita butuh mekanik untuk ada di bengkel. Nah, itu kalau kita misalnya mencari yang lulusan SMK, SMK mekanik gitu ya, ya udah kita bisa langsung menghubungi beberapa BKK di SMK. Atau misalnya kita sudah tahu bahwa SMK-SMK ini adalah SMK favorit, nah kita bisa tuh hubungi SMK tersebut di bagian biro karirnya untuk kita numpang nih, tolong dong disebarkan ada informasi lowongan pekerjaan ini. Jadi gunakan metode yang tepat. Kalau dirasa kita mau mencari mahasiswa lulusan S1 terus dan itu di universitas yang ternama, misalnya kita bisa hubungi langsung bagian karirnya universitas tersebut. Atau kalau misalnya mau menggunakan perusahaan-perusahaan konsultan lowongan gitu ya, ya kita bisa cari mana yang kira-kira itu followersnya. Kalau misalnya menggunakan sosial media, itu paling banyak memang sesuai dengan target yang kita mau cari.
Yang kedua, bisa gunakan ATS atau Applicant Tracking System. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Makanya zaman sekarang kalau kita yang jadi pelamar, itu kan banyak ya tips-tips membuat CV yang ATS friendly. Nah, ini memang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Ketiga, bisa menganalisa setiap data yang masuk selama proses rekrutmen. Jadi, ketika kita menjadi staf personalia, staf SDM, atau staf HRD, kita harus bisa menganalisa data yang masuk. Misal, ketika kita memasang iklan di sebuah akun Instagram lowongan kerja, terus nanti yang masuk ada berapa? Ada berapa lamaran yang masuk? Kemudian dari jumlah lamaran yang masuk itu mana yang memenuhi syarat? Itu berapa persennya? Jangan-jangan jumlah pelamarnya banyak tapi yang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang sudah kita woro-worokan di pengumuman lowongan pekerjaan itu ternyata mungkin cuma 10%-nya aja. Kan sayang ya, berarti sebenarnya nggak efektif. Masih lebih efektif misalnya kita pas dapet akun Instagram yang lain, kita woro-woro di sana gitu ya, kita bayar untuk membuka lowongan di sana. Mungkin secara jumlah pelamar nggak terlalu banyak dibandingkan dengan akun Instagram yang tadi saya bilang, tapi sukses rate-nya yang sesuai dengan persyaratan yang kita syaratkan, dia misalnya lebih dari 70% atau 70% lah katakan. Itu kan akan menjadi lebih efektif. Jadi kita analisa. Jadi kita bisa tahu, oh next kalau saya mau woro-woro lagi, itu saya mau menggunakan akun Instagram yang ini aja. Karena sukses rate-nya lebih besar. Yang keempat, bisa menggunakan atau membuat employee referral program. Nah, ini em, kita bikin semacam program buat karyawan yang memberikan rekomendasi, misalnya nanti dapat reward si karyawan ini yang memberikan rekomendasi. Misalnya si A tadi karena memberikan rekomendasi ke saya, oh ini saya punya temen nih cocok untuk jadi dosen di sini. Ternyata pas kita seleksi memang beneran cocok. Nah, mungkin kita bisa kasih reward. Apapun itu bentuk rewardnya, tapi sebuah employee referral program. Kemudian, jangan lupa untuk membangun employer branding. Employer branding ini apa? Branding si tempat kerja ini. Kalau misalnya ini sebuah organisasi, contohnya misalnya himpunan mahasiswa, ya kita tuh harus membuat bagaimana caranya himpunan mahasiswa tempat kita berorganisasi ini menarik, memang keren gitu. Jadi orang berbondong-bondong tertarik untuk melamar masuk jadi anggota atau jadi pengurus himpunan mahasiswa ini. Karena apa? Karena himpunan mahasiswanya tuh brandingnya keren. Harapannya ketika dia masuk ke situ, dia bangga, oh saya adalah bagian, saya adalah anggota, atau bahkan saya pengurus dari himpunan itu. Nah, ini seleksi, masuk ke seleksi. Tadi adalah rekrutmennya. Kita masuk ke seleksi. Ketika kita menyeleksi, pastikan kita punya kriteria. Kriteria itu berarti kita harus paham minimal kriteria yang dibutuhkan tuh apa sih secara knowledge-nya. Apakah dia minimal SMK, apakah dia minimal S1 gitu ya. Skill-nya juga seperti apa. Kita butuh orang misalnya untuk posisi HRD, kita butuh orang yang dia bisa mengoperasikan komputer Microsoft Excel misalnya karena dia harus ngotak-ngatik data karyawan, ngotak-ngatik data gaji misalnya gitu ya kita butuh dia bisa Excel. Kemudian ada atribut lain yang harus dia punya juga Kak atau ada skill-skill lain yang harus dia punya misalnya dia harus bisa kerja sama tim, dia harus bisa punya komunikasi interpersonal yang bagus gitu ya. Nah, dari kita pahami knowledge, skill, kemudian atribut yang dia punya gitu ya, dari situ kita tentukan. Kita mau ngetesnya dengan cara apa? Orang, kalau kita mau cari orang dengan komunikasi interpersonal bagus, kita bisa ngetes dengan cara apa ya untuk cari tahu kalau komunikasi dia oke. Misalnya, kita menggunakan metode interview.
Nah, kita tulis tuh, oh kita akan menggunakan metode interview. Nanti ini pertanyaannya apa saja. Kalau misalnya tentang komunikasi kan berarti bagaimana cara dia mengkomunikasikan jawaban-jawabannya. Kita develop scoring sistemnya. Kita mau kasih ini skala 1 sampai 5. Satu tuh buruk banget, 5 itu bagus banget. Nah, untuk posisi staf HRD ini kita kasih skor minimal 3 deh. Kalau kurang dari 3 berarti dia dipertimbangkan untuk diterima. Atau misalnya bahkan mungkin dia nggak lolos lah, nggak disarankan untuk diterima. Contohnya seperti itu. Nah, kalau udah kita create interview plan-nya atau kita create testing plan-nya seperti apa. Ini nanti rencana kapan tesnya, kapan interviewnya, dengan siapa, kira-kira pertanyaannya apa aja, dan nanti hasilnya juga maksimal kapan. Nah, itu kita bikin planningnya. Nah, terkait dengan application and resume review gitu ya, kita harus based on kriteria. Kalau tadi misalnya kita butuh minimal S1, berarti orang-orang yang tidak S1 otomatis dia akan gugur. Atau misal kita butuh orang yang itu S1-nya spesifik, S1 psikologi atau S1 manajemen, berarti di luar S1 psikologi dan manajemen itu udah kita delete, nggak perlu kita ikutkan lagi. Kalau kita punya syarat misalnya usia maksimal 25 tahun, berarti yang udah di atas 25 tahun ya kita delete juga gitu. Berarti nggak usah ikut gitu. Kemudian interview jelas ya. Di interview ini nanti kita lakukan prosesnya dan hati-hati dengan bias. Hal ini tuh jangan sampai karena misal nih kita yang menginterview, terus orang yang diinterview itu ganteng atau cantik, terus kita kayak udah terpesona duluan. Jadinya kita ada kecenderungan untuk menilai bagus gitu ya. Wah, nilainya lebih bagus nih karena dia menarik gitu ya, good looking misalnya. Nah, itu hati-hati dengan hal-hal seperti itu ya. Pastikan kita fokus pada eh, kriteria yang kita butuhkan. Nah, kemudian kalau memang dibutuhkan ada tes administrasi, bisa. Itu diberikan tes administrasi atau tes yang tertulis. Misal kita butuh drug testing, apakah dia ada kecenderungan narkoba atau tidak, kita butuh itu, bahkan gitu ya, boleh. Atau misalnya ada tes yang itu berhubungan sama pekerjaan yang nantinya akan dilakukan, itu boleh juga. Contoh nih, misalnya untuk menjadi staff accounting, kita butuh dia itu beneran tahu bisa nggak sih menghitung neraca rugi laba misalnya. Yang nggak apa-apa kita buatkan, kita kerjasama sama orang accountingnya atau manajer accountingnya untuk membuat soal sehingga nanti itu menjadi standar minimal yang harus eh, dimiliki gitu ya oleh kandidat. Kalau bisa mengerjakan ya berarti dia bisa lolos ke tahap berikutnya. Kalau enggak ya udah. Atau bisa juga misalnya karena dia seorang marketing yang nanti akan melakukan presentasi gitu ya. Boleh tuh ada tes tambahan dengan tes presentasi. Contohnya seperti itu. Kita bisa melihat apakah dia bisa present dengan menarik dan bisa bernegosiasi dengan oke gitu ya atau enggak. Nah, ini proses seleksinya, teman-teman. Dari kita terima resume atau CV aplikasinya, kita screening, ada tes-tes, tesnya ini bebas ya, bisa writing test juga atau mungkin interview saja, tergantung dari kebutuhan, kembali lagi tergantung dari kebutuhan dan juga kemampuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Karena bagaimanapun proses seleksi itu kan tidak murah. Jadi kita melihat juga kemampuan dari organisasi perusahaannya. Kemudian kalau dibutuhkan bisa menggunakan background atau reference check gitu ya. Kita bisa misalnya background checking dengan ngecek sosial medianya. Misalnya apa namanya kita minta referensi dari mantan atasannya. Kalau misalnya itu mahasiswa misalnya dari mantan dosennya kan biasanya di CV itu ada ya rekomendasi gitu ya kita masukkan mantan atasan atau mungkin mantan dosen yang kira-kira tahu tentang diri kita dan bisa minta rekomendasi ke kita. Nah, nanti sampai akhirnya diterima atau tidak. Bahkan ada juga kalau memang dibutuhkan untuk medical check up, medical and physical examination, ya itu dilakukan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kembali lagi ke kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.